Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa pimpin berdoa. Baik Bu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa, Ibu lanjut absen ya. Yang pertama, Abdi Askia Nabil ada? Ada Bu. Arina Rahmatika, Hadir Bu. Maya Sofa, Hadir Bu. Salma Azainabi. Hadir Bu. Alhamdulillah, berarti untuk hari ini hadir semua, tidak ada yang absen. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian membuang sampah? Pernah Bu. Nah, kira-kira nih, sampah yang sudah pernah kalian buang itu masih dibutuhkan atau tidak? Tidak Bu. Ya, benar sekali. Jadi, sampah-sampah yang sudah pernah kalian buang itu tentunya tidak dibutuhkan lagi dan nantinya harus dibuang. Lalu nih, bagaimana dengan tubuh kita? Apakah tubuh kita juga akan mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan nantinya harus dibuang atau dikeluarkan? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok terlebih dahulu, yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 anak. Baik Bu. Ini semua udah bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing ini? Sudah Bu. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, adapun tujuan yang akan diperoleh pada pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dari masing-masing organ sistem ekskresi pada manusia. Dan kemudian yang terakhir yaitu peserta didik dapat menerapkan pola hidup sehat dalam upaya menjaga organ sistem ekskresi pada manusia. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu apa itu ekskresi? Nggak tahu Bu. Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu mau jelaskan. Jadi, ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih zat-zat sisa metabolisme itu harus dikeluarkan? Ada yang tahu kenapa? Saya Bu. Kenapa coba Mbak Arin? Jika tidak dikeluarkan akan berbahaya. Nah, benar sekali. Jadi, apabila zat-zat sisa metabolisme tubuh itu tidak dikeluarkan, maka akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Dan nantinya akan dapat meracuni tubuh sehingga organ-organ tubuh kita itu akan rusak dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, lalu apa saja sih organ-organ sistem ekskresi pada manusia? Nah, organ-organ sistem ekskresi pada manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu ada ginjal, kemudian yang kedua ada kulit, dan yang ketiga ada paru-paru, dan kemudian yang terakhir ada hati. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas ginjal terlebih dahulu. Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Nah, bisa dilihat di sini, ginjal ini berbentuk seperti biji kacang merah dan berwarna merah. Loh, kenapa Ibu? Kok ginjal bisa berwarna merah? Karena di dalam ginjal ini terdapat banyak darah yang masuk di dalamnya sehingga ginjal ini berwarna merah. Dan letak ginjal ini terletak di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Nah, pada ginjal ini selain terjadi proses penyerapan darah, juga terdapat proses pembentukan urin di dalamnya. Nah, kira-kira Ibu, apakah ginjal ini terdiri dari beberapa bagian ataukah hanya terbentuk seperti biji kacang merah saja? Ya, tentunya. Jadi, ginjal ini terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yaitu yang pertama ada nefron, di mana nefron ini merupakan komponen utama penyusun ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah.
Kemudian yang kedua ada badan Malpighi, di mana badan Malpighi ini merupakan komponen penyaring yang terdapat di dalam nefron dan mengandung gulung kapiler atau yang biasa disebut dengan glomerulus yang terdapat di kapsula Bowman. Kemudian yang ketiga ada medula renalis, di mana medula renalis ini tersusun atas saluran-saluran lanjutan dari badan Malpighi dan cortex renalis. Nah, saluran-saluran tersebut antara lain ada tubulus proximal, lambung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Dan yang keempat yaitu ada lengkung Henle, di mana lengkung Henle ini merupakan saluran ginjal yang melengkung yang menghubungkan antara tubulus proximal dan tubulus distal. Kemudian yang terakhir yaitu ada pelvis renalis, di mana pelvis renalis ini merupakan tempat untuk penampungan urin sementara yang sebelum disalurkan melalui ureter. Nah, setelah ini Ibu akan tampilkan video, tolong simak baik-baik ya. Setelah menonton video yang telah Ibu tampilkan tadi, pastinya kalian sudah mengerti bagaimana proses dan tahapan dalam pembentukan urin itu. Coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mas Salma, sebutkan. Ada 30 tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Ya, benar sekali. Jadi, pada tahapan pembentukan urin itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada filtrasi, di mana pada tahapan ini terjadi proses penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus, sehingga pada tahapan ini akan terbentuknya urin primer. Kemudian tahapan kedua yaitu ada reabsorpsi, di mana pada tahapan reabsorpsi ini terjadi di dalam tubulus proximal dan lengkung Henle, di mana pada tahapan ini akan menghasilkan urin sekunder. Kemudian untuk tahapan terakhir yaitu augmentasi yang terjadi di dalam tubulus distal dan tubulus collectivus. Nah, pada tahapan augmentasi ini akan menghasilkan urin yang sesungguhnya yang nantinya akan disalurkan melalui ureter dan akan dikeluarkan saat kita buang air kecil. Nah, sampai sini bisa diterima? Ya, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, untuk organ ekskresi yang kedua yaitu ada kulit. Nah, di sini ada yang tahu kulit itu akan mengeluarkan zat sisa berupa apa? Keringat, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, kulit itu akan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Nah, kulit ini berperan dalam proses pembentukan dan pengeluaran keringat, yang mana kulit ini akan mengatur suhu tubuh kita dan melindungi kita dari kekurangan air di dalam tubuh. Nah, selain itu, kulit juga berfungsi dalam melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan fisik, seperti dari gesekan, dari penyinaran, dari berbagai kuman yang berbahaya, dan dari zat-zat kimia. Nah, lalu Bu, apakah kulit juga terdiri dari beberapa organ seperti pada ginjal? Ya, tentunya. Jadi, kulit ini terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu yang pertama ada lapisan epidermis atau kulit ari, di mana lapisan epidermis ini merupakan lapisan kulit yang paling terluar yang tersusun atas sel-sel epitel. Kemudian yang kedua yaitu ada lapisan dermis atau kulit jangat, di mana pada lapisan dermis ini terdiri atas otot-otot, syaraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat yang nantinya akan mengeluarkan dan menghasilkan keringat melalui permukaan kulit. Nah, yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini selain berperan dalam sistem pernapasan juga berperan dalam sistem ekskresi, di mana paru-paru ini kan terdapat alveolus di dalamnya. Nah, di dalam alveolus ini akan terjadi proses pengeluaran
oksigen dengan karbon dioksida, yang mana pada proses tersebut merupakan bukti bahwa paru-paru ini termasuk berperan dalam proses sistem ekskresi, di mana oksigen ini akan dihirup dan karbon dioksida bersamaan dengan uap air akan dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Nah, untuk reaksinya bisa ditulis C6H12O6 atau glukosa dengan O2 atau oksigen akan diubah menjadi karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau uap air. Nah, di sini terlihat bahwa paru-paru ini akan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida bersamaan dengan uap air. Nah, sebagai contoh nih, pastinya kalian pernah menghembuskan nafas di depan cermin. Lalu nih, kira-kira apa yang terjadi di dalam cermin tersebut? Di cerminnya terdapat embun, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, dalam peristiwa tersebut kan di cerminnya itu terdapat embun. Nah, disitulah bukti bahwasanya dalam peristiwa tersebut terjadi proses pengeluaran karbon dioksida bersamaan dengan uap air. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa paru-paru ini berperan dalam sistem ekskresi, di mana paru-paru ini akan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida bersamaan dengan uap air. Nah, sampai sini bisa diterima? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ya. Nah, yang terakhir yaitu ada hati. Hati ini selain berperan dalam sistem pencernaan, juga berperan dalam sistem ekskresi, di mana hati ini akan mengekskresikan zat warna empedu atau biasa disebut dengan bilirubin, yang mana bilirubin ini dihasilkan dari proses pemecahan hemoglobin yang berasal dari sel darah merah. Dan selain itu, hati juga berfungsi untuk mengubah amonia menjadi urea, yang mana amonia ini kan tadinya beracun bagi tubuh. Nah, nantinya akan diubah menjadi zat yang tidak berbahaya lagi dan diubah menjadi urea. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu minta setiap kelompok bisa menjelaskan kembali bagaimana sih proses dan tahapan dalam pembentukan urin itu. Nah, masing-masing kelompok bisa maju ke depan, perwakilan saja. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Oke, semua kelompok tadi sudah maju ya, dan semuanya bagus-bagus, bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Dan Ibu anggap hari ini kalian sudah paham semua. Dan dari penjelasan Ibu bisa disimpulkan bahwa ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, di mana organ-organ dari sistem ekskresi manusia itu terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit, yang mana dari keempat organ tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, di mana hati akan mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan diangkat bersamaan dengan darah melalui ginjal dan akan dikeluarkan bersamaan dengan urin. Nah, kemudian paru-paru akan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida bersamaan dengan uap air. Kemudian yang terakhir yaitu kulit akan mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian membuat peta pikiran dalam bentuk mind map yang berisi tentang struktur dan fungsi dari masing-masing organ ekskresi. Lalu, analisislah perbedaan dari masing-masing organ tersebut dan jangan lupa sertakan juga bagaimana sih upaya dalam menjaga sistem ekskresi pada manusia. Nah, untuk tugas minggu depan semua paham, bisa mengerti ini? Bisa, Bu. Berarti boleh digambar juga, Bu. Iya, boleh. Intinya sekreatif kalian, bisa digambar ataupun ditempelin gambar juga boleh. Intinya sekreatif kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari Ibu
Untuk kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan rajin-rajinlah belajar. Mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.